Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salyo Dipati. Kali ini saya mau memberikan rangkuman alur cerita film superhero Indonesia, yang kembali diangkat di layar lebar pada 2018 silam, yaitu film Wiro Sableng Kapak Maut Naga Geni 212. Yang mana film ini dibintangi aktor-aktor kawakan Indonesia seperti Vino G. Bastian sebagai Wiro, Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa, Sherina Munaf sebagai Anggini, Faris Alfarizi sebagai Santiko atau Bujang Gila Tapak Sakti, dan Ruth Marini sebagai Sinto Gendeng, serta masih banyak lagi. Yang menarik dari film ini, karena Indonesia bisa bekerja sama dengan Century Fox. Yang artinya film ini sudah masuk standar film Hollywood. Seperti apa rangkumannya, yuk simak bersama. Tapi sebelumnya kalian harus tahu, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu di link aslinya ya, kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok pemberontak yang diketuai Mahesa Birawa, sedang menyerang sebuah desa bernama Jatiwalu. Kemudian Mahesa Birawa sampai di sebuah rumah milik Ranawelang, atau yang biasa dipanggil Raden. Dan terjadilah pertempuran antara mereka. Anak Ranawelang bernama Wiro, dan istrinya yang bernama Suci bersembunyi di rumah. Namun saat Ranawelang kalah, Suci memutuskan keluar untuk membantunya. Namun itu tidak merubah apapun. Justru membuat Suci terbunuh oleh Mahesa Birawa. Wiro kecil yang bersembunyi di rumah, akhirnya ketahuan, dan ditangkap. Kemudian rumah mereka dibakar. Dan, saat Wiro akan dilempar ke api, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang menyelamatkan dia. Dan dialah si Sinto Gendeng. Singkat cerita, Wiro dilatih setiap hari oleh Sinto Gendeng di dalam hutan selama 17 tahun sampai dia dewasa. Semua jurus silat sudah diajarkan kepada Wiro, kecuali satu yang masih harus bisa didapatkan oleh Wiro. Yaitu Kapak Maut Naga Geni 212. Yang mana kapak ini bisa dimiliki, jika memiliki hati yang bersih dan suci. Dan juga atas keinginan kapaknya itu sendiri. Jadi ceritanya ini lebih kurang seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke cerita. Wiro bermimpi masa-masa kelam saat dia kecil. Dan, saat dia terbangun, dia melihat di dada dan telapak tangannya ada goresan menyerupai angka 212, yang memiliki arti kalau di alam semesta ini memiliki dua unsur yang berlainan, namun berpasangan. Dan semua bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian, Sinto Gendeng menceritakan kepada Wiro bahwa, 40 tahun lalu, dia pernah mengangkat seorang anak laki-laki seperti Wiro. Dia menjadi harapan untuk menjadi pewaris Kapak Naga Geni 212. Namun harapan yang besar, justru menjadi kekecewaan yang besar pula. Di suatu hari dia melihat muridnya mencuri Kapak Naga Geni, yang kemudian dihadang oleh Sinto Gendeng. Dengan rasa kecewa, Sinto Gendeng mengusir muridnya itu. Dan, dialah Mahesa Birawa. Kemudian Wiro ditugaskan untuk mencari Mahesa Birawa sampai ketemu. Kemudian Sin berpindah sebuah desa bernama Kalijaga. Sang raja bernama Kamandaka mendapatkan kabar kalau sedang ada pergerakan mencurigakan menuju desa. Sang raja sangat khawatir, karena Putri Raramurni dan Pangeran masih berada di perjalanan pulang kembali dari berlatih. Panglima menjemput Pangeran agar bisa sampai dengan selamat. Perjalanan Wiro pun dimulai. Di perjalanan, Wiro dihampiri oleh seorang pria tua pemabuk berjuluk Dewa Tuak, dan muridnya bernama Anggini, yang diperankan Sherina. Dewa Tuak menyuruh Anggini, untuk mengikuti perjalanan Wiro untuk mencari Mahesa Birawa. Kemudian Wiro sampai di sebuah warung makan, dan tak lama kemudian, anak buah Mahesa Birawa yang bernama Kaligundil juga datang ke warung tersebut. Wiro mendengar Kaligundil menyebut nama Mahesa Birawa, sehingga membuat Wiro Sableng menjadi kaget. Tak lama kemudian pangeran yang ternyata si Madun dan pasukannya juga sampai di warung tersebut. Dan membuat Kaligundil dan pasukan pelindung pangeran terlibat pertarungan. Yang akhirnya membuat Wiro ikut bertarung. Dan, terjadilah pertarungan antara Wiro dan Kaligundil, yang dimenangkan oleh Wiro. Sedangkan di sisi lain, Pangeran dan Raramurni berhasil kabur menggunakan kuda, namun salah seorang anak buah Kaligundil terus mengejar mereka. Kemudian Wiro pun ikut mengejar mereka. Dan sampailah di sebuah hutan sunyi. Dan di sana Wiro bertemu dengan Santiko, yang ternyata sudah menangkap mereka dan mengikatnya di pohon yang berada di pinggir jurang. Dan akhirnya mereka jatuh ke sungai yang berada di jurang. Di sini Anggini juga sudah berhasil mengejar Wiro. Wiro yang mengira kalau Santiko itu adalah Mahesa Birawa, jadi dia langsung menyerang begitu saja.
Saat Wiro dan Santiko sedang bertarung, sedangkan di sisi lain sang pangeran tertangkap oleh anak buah Kaligundil. Sekarang kita ke markas Mahesa Birawa. Mahesa Birawa ingin mensabotase dan menghancurkan kerajaan, yang ternyata dibantu oleh orang dalam dari kerajaan. Dia adalah panglima kerajaan yang diutus penasehat untuk menjemput pangeran. Kemudian terjadi perselisihan dengan anak buah Mahesa lainnya bernama Ki Pranalewu. Kaligundil kembali ke markas, dan mengadukan keberadaan seorang pendekar kapak maut naga geni bernama Wiro. Mahesa Birawa terkejut, kemudian Mahesa menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mencari keberadaan Wiro Sableng. Kemudian scene kembali berpindah ke Wiro, yang tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Bidadari Angin Timur. Ia mengatakan kalau Wiro harus menyelamatkan negeri ini dari pertumpahan darah. Karena pendekar golongan hitam dipimpin oleh Mahesa Birawa, yang mana ini menjadi keterkaitan dengan Wiro Sableng. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan pangeran yang menjadi sandera untuk tebusan kepada raja. Namun saat ingin membebaskan sang pangeran, mereka dihadang oleh anak buah Mahesa yang bisa menghipnotis mereka dengan racun. Kemudian, Wiro disadarkan Anggini, dan meniup kapak maut sehingga sang musuh menjadi ketahuan. Di sini pertarungannya keren banget, banyak efek kualitas Hollywoodnya. Kemudian Wiro dan teman-teman berhasil mengalahkan anak buah Mahesa, dan berhasil menyelamatkan pangeran. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat sampai di Jatiwalu, mereka melihat desa sudah hangus dan rata dengan tanah. Kemudian di kerajaan sang raja pergi menemui Mahesa Birawa dengan kawalan penuh, sambil membawa emas untuk tebusan sang pangeran. Namun ternyata pangeran tidak berada di sana, justru panglima kerajaan yang berkhianat yang berada di sana. Dan itu membuat sang raja marah, yang akhirnya terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan dan anak buah dari Mahesa Birawa. Tak lama kemudian Wiro Sableng dan teman-temannya juga sampai di sana, dan langsung dihadang oleh Mahesa sendiri. Terjadilah pertarungan sengit, antara Wiro dan Mahesa Birawa. Namun tim Wiro dan pasukan kerajaan mengalami kekalahan. Putri Raramurni pun tewas, saat ingin menyelamatkan Anggini. Yang akhirnya membuat mereka harus mundur dari pertempuran. Dan Wiro pun sekarat karena racun dari pukulan Mahesa Birawa. Di saat raja tidak berada di tempat, sang penasehat pun ternyata juga berkhianat, dan mencoba melengsarkan kekuasaan raja dengan menangkap permaisuri. Akhirnya kerajaan pun dapat dikuasai oleh Mahesa Birawa, dan tahta kerajaan menjadi milik penasehat raja yang berkhianat. Yang mana dia adalah adik kandung dari sang Raja Kamandaka itu sendiri. Setelah merasa baikan, Wiro CS bersama raja dan pasukannya yang selamat, mulai memikirkan taktik untuk menerobos, dan menyerang balik kerajaan yang sudah dikuasai Mahesa Birawa dan pasukannya. Saat merayakan pesta kemenangan mereka, Anggini berperan sebagai orang yang menaklukkan Parapat, yang berjaga di gerbang. Sedangkan Wiro dan Santiko menyamar menjadi penari topeng, yang akan menghibur sang raja, dan pasukan yang lain menghabisi sisanya, agar mereka bisa menuju ke singgasana. Namun Wiro dan Santiko akhirnya ketahuan, yang akhirnya mereka harus kabur dari pasukan Mahesa Birawa yang jumlahnya lebih banyak. Dan akhirnya, satu persatu prajurit Mahesa dapat dikalahkan. Wiro Sableng berhasil menyelamatkan permaisuri. Kemudian mereka langsung mencari Mahesa dan yang lain ke singgasana. Satu persatu mereka menemukan musuh yang seimbang. Bujang Gila bertarung melawan prajurit Cambuk Api, Dewa Tua kebetulan datang juga bertarung melawan anak buah Mahesa yang lain. Anggini melawan Ranalewu, yang akhirnya dapat dikalahkan semua. Dan mereka pun berhasil masuk ke singgasana. Raja Kamandaka langsung mengejar adiknya. Sedangkan Wiro harus bertarung 1 lawan 2 dengan Mahesa dan Kaligundil. Raja Kamandaka berhasil mengalahkan adiknya, sedangkan Wiro Sableng akhirnya berhasil mengalahkan Kaligundil, dan membuat Mahesa menjadi was-was. Dan akhirnya pertarungan sengit antara Wiro dan Mahesa Birawa terjadi. Pada awalnya, berkali-kali Wiro dengan mudah dapat dikalahkan Mahesa. Namun saat Mahesa Birawa ingin mengakhiri pertarungan dengan pukulan mautnya, kapak naga geni menyelamatkan Wiro. Kemudian Wiro menggunakan jurus ruling sakti dari kapak naga geni untuk mengalahkan Mahesa Birawa. Wiro Sableng berhasil memberikan feedback, sehingga membuat Mahesa Birawa semakin marah. Berkali-kali Wiro mencoba, namun tetap kalah. Akhirnya Anggini dan Santiko datang untuk membantu Wiro. Dan dengan sekali tebasan, Mahesa pun tewas di tangan Wiro Sableng. Dan akhirnya Wiro dan Anggini pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan mereka pun berpisah untuk melanjutkan misi mereka masing-masing.
dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Wiro Sableng, yang tayang di tahun 2018. Kalau dilihat dari segi cerita, visual dan efeknya sangat luar biasa dan diakui dunia. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa like dan komen, serta tekan tombol subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.